agar kita bisa menghindari dan kita bisa juga memperbaiki. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang alumni pesantren, tapi selama di pesantren belum bisa membaca kitab kuning. Atau mungkin pernah belajar bahasa Arab ya, tetapi belum bisa atau mungkin nol. Ini pertama kali ya. Nah, inilah saatnya Bapak Ibu untuk bisa ya mempelajari kitab Turos atau kitab kuning. Kenapa gagal? Nah, ada beberapa alasan-alasan. Pertama adalah target yang tidak jelas. Ketika kita mau belajar bahasa Arab, harus ditentukan targetnya. Untuk apa? Apakah untuk bisa berbicara, muhadasah, atau untuk bisa menerjemah Al-Quran, atau untuk membaca kitab kuning, kitab gundul ya. Jadi kitab kuning itu istilah untuk kitab yang tidak berharokat begitu. Kalau Al-Quran kan sudah ada harokatnya, hadis juga sudah ada harokatnya. Nah ini sebenarnya bahasa Arab itu tidak ada harokatnya. Bahkan Al-Quran pun dulu nggak ada harokatnya ya. Nah, karena targetnya tidak jelas. Nah, jadi kita tentukan dari awal target kita itu apa belajar bahasa Arab ya. Nah, ini kelasnya webinarnya adalah webinar agar kita bisa baca kitab kuning. Nah, jadi kalau targetnya sudah jelas, nanti jalannya juga kita sudah jelas ya. Nanti penekanan-penekanannya, kemudian fokusnya akan kita khususkan agar sampai kepada tujuannya begitu ya. Ini. Kenapa? Emang beda bahasa Arab? Iya, beda-beda bahasa Arab itu beda-beda. Kosakata-kosakatanya saja beda. Kosakata yang digunakan dalam percakapan, kosakata yang digunakan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab kuning ya. Itu eh ya walaupun ada yang sama, tetapi ada kecenderungan ya di dalam percakapan mana kosakata yang sering dipakai, di dalam Al-Qur'an mana, di dalam kitab kuning mana. Ini beda-beda. Makanya harus ditentukan targetnya dengan jelas. Yang kedua, kebanyakan kaidah ya. Kita kalau belajar bahasa Arab jangan kebanyakan kaidah sehingga jarang praktek. Ya, dan kaidah bahasa Arab itu Masya Allah ya, sangat banyak dan sangat mendalam ya. Nah, kebanyakan orang terlalu fokus dengan kaidah, fokus dengan grammar, fokus dengan nahu, dengan sorof ya, dan jarang praktek. Sehingga apa? Sehingga dia cuma paham kaidah, bahkan memahami kaidahnya pun sulit karena prakteknya sedikit. Nah, sedangkan nanti di dalam kelas kita ini kita akan menggunakan kaidah-kaidah yang paling sering digunakan. Jadi untuk bisa membaca kitab kuning sebenarnya tidak perlu kita terlalu mendalami kaidah-kaidah. Karena kaidah-kaidah ada yang sering digunakan, ada juga yang jarang digunakan. Nah, kita fokuskan dalam kaidah-kaidah yang sering digunakan. Gitu ya. Nah, kita juga jadikan kaidah itu dalam bentuk nazom. Ya, dalam bentuk nazom atau dalam syair-syair yang nanti akan kita baca sering bersama-sama sehingga kaidah-kaidah itu sudah terkumpul di dalam kepala kita sehingga prakteknya pun lebih lebih mudah begitu ya. Ini ada kaidah dalam sorof, kaidah dalam nahwu itu sudah kita kumpulkan ya dalam nazom sehingga nanti Bapak Ibu ya tidak khawatir lupa kaidah yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga kurang praktek. Nah ini banyakkan kaidah tapi prakteknya kurang. Nah dalam metode kita itu satu pertemuan sekaligus praktek dan sekaligus teori. Teori kita sampaikan kemudian langsung kepada prakteknya gitu sehingga nyambung. Ini teori penggunaannya bagaimana itu langsung di prakteknya itu ya. Dan dengan praktek kita semakin paham oh ternyata kaidah ini penggunaannya seperti ini, aplikasinya seperti itu gitu ya. Langsung kita kita jadi kaidah yang kita pelajari itu hidup gitu ya.
Kemudian yang keempat, kosakata sedikit. Nah, belajar bahasa Arab kosakatanya sedikit ya, nggak bisa. Ya, jadi kita belajar bahasa Arab itu seperti kita mau memasak. Orang yang mau memasak, walaupun dia seorang koki internasional ya, tapi kalau nggak ada bahannya yang akan dimasak, ya nggak bisa masak dia. Nah, begitupun bahasa Arab. Kita sudah menguasai kaidah, tapi nggak punya kosakata. Kosakatanya sedikit. Ya, baca kitab gundul ya dia nggak bisa gitu ya. Tapi kalau kosakatanya banyak, itu akan sangat membantu sekali dia dalam membaca bahasa Arab. Kemudian yang terakhir adalah tidak sabar. Nah, ini kebanyakan orang berhenti di tengah jalan ya karena tidak sabar ya. Karena pengen cepat bisa, padahal ilmu itu kan dipelajari pelan-pelan, sedikit demi sedikit begitu ya. Nah, insya Allah ini yang akan kita apa namanya akan kita hindari ya. Kenapa gagal ini? Sebab sebuah kegagalan ini semoga nanti ke depannya kita tidak melakukan hal ini sehingga kita bisa berhasil bisa membaca kitab kuning. Nah, selanjutnya kunci kitab kuning. Nah, ini. Jadi kita fokuskan ketika mau belajar bahasa Arab targetnya apa? Targetnya untuk bisa baca kitab kuning. Kitab kuning itu kitab gundul ya, tidak kitab yang tidak berharokat. Maka ada tiga fokus ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kosakata. Bahkan ini kosakata mungkin bisa dikatakan 50%. Kalau kita ingin bisa baca kitab kuning ya kosakatanya harus banyak ya. Wah, berarti kita harus hafal ribuan kosakata, ratusan ribu kosakata dong Pak Ustadz. Nah, jangan khawatir. Di dalam metode Al-Ijaz kita sudah siapkan ada kosakata-kosakata populer. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu menguasai kosakata populer ini sangat sekali membantu untuk bisa memahami kitab kuning. Ya, ini ada kosakata populer Al-Qur'an ya. Itu kalau kita yang jumlahnya tidak ada 100. Kalau kita menguasai sudah menguasai banyak sekali kosakata bahasa Arab. Karena kosakata bahasa Arab, bahasa apapun ya, itu kan pengulangan-pengulangan saja, ya. Seperti dari kepada di ya, itu kan diulang-ulang terus di dalam bahasa Arab. Wa, fa, suma, ya, ila, min itu banyak sekali diulang-ulang di dalam bahasa Arab, dalam percakapan, di kitab kuning, di dalam bahasa Arab, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah nahwu, ya. Nahwu itu membahas tentang akhir harokat, ya, atau membahas tentang kedudukan kata. Nah ini, nahwu adalah ilmu untuk mengetahui jabatan atau kedudukan setiap kata dan tanda akhirnya. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia dulu kan ada istilahnya subjek, predikat, objek. Ya, subjek, predikat, objek. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Gitu. Nah, Mahu itu membahas kedudukan kata. Ini kedudukannya sebagai subjek, ini kedudukannya sebagai objek. Gitu. Ini predikat. Nah, ini membahas tentang Nahwu. Karena walaupun kita sudah tahu artinya dalam bahasa Arab, ini artinya kursi, kursiun, kursi, baitun, rumah, ya, doroba, memukul, ya. Tapi ketika disusun, ya kadang kita mau menyusun menjadi terjemahan satu kalimat kadang bingung, gitu ya, kadang bingung. Nah, dengan mengetahui mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, kita jadi mudah menerjemah, ya, menyusun menjadi kalimat yang sempurna, ya. Contohnya di sini doroba Zaidun. Dorobtu Zaidan. Alkitabu li Zaidin. Nah, doroba Zaidun. Doroba sudah memukul. Zaidun Zaid. Nah, artinya apa? Zaid sudah memukul. Nah, ini Zaidun ini sebagai subjeknya. Dalam bahasa Arab subjek tidak harus di depan ya. Zaidun doroba boleh juga sih. Tapi dalam bahasa Arab pola kalimat itu boleh doroba Zaidun, boleh Zaidun doroba.
Do, kalau kita perhatikan Zaidun di situ akhirannya domah, doroba Zaidun. Kenapa domah? Karena domah ini tanda subjek. Ya, kalau subjek itu tandanya akhirannya domah. Dorob tu Zaidan. Nah ini. Dorob tu saya telah memukul Zaidan Zaid. Nah, Zaidan di sini sebagai objek. Makanya akhirannya fathah Zaidan bukan domah. Ya. Saya telah memukul Zaid. Al-kitabu li Zaidin. Kitab itu milik Zaid. Perhatikan akhirannya kasroh. Karena ada li ini huruf jar. Kalau ada huruf jar nanti setelahnya dibaca kasroh. Li Zaidin. Kitab itu milik Zaid. Nah ini beda-beda ya. Kenapa kok bisa beda Zaidun, Zaidan, Zaidin? Nah ini karena kedudukan kata tersebut apakah sebagai subjek, sebagai objek, didahului dengan huruf jar dan seterusnya. Ini namanya ilmu nahwu ya. Kemudian nanti setelahnya ada ilmu sorof. Ini ilmu sorof juga sangat penting, yaitu ilmu untuk mengetahui makna perubahan kata dengan polanya. Jadi satu kata itu dalam bahasa Arab bisa berubah-ubah menjadi puluhan kata, bahkan ratusan kata. Nah, perubahan itu merubah makna. Contoh, doroba sudah memukul, yadribu sedang memukul, idrib pukullah. Nah, itu nanti akan kita pelajari polanya ya. Nah, pola-pola itu kita ringkas di dalam metode Al-Ijaz ini sehingga nanti Bapak Ibu mudah untuk bisa menghafal pola-pola dalam ilmu sorof. Sama dengan bahasa Indonesia ya. Kan dari kata baca, kata dasarnya baca, bisa menjadi membaca, bisa menjadi dibaca, bisa menjadi bacalah, pembaca, ya, pembacaan, membacakan, dibacakan, oh banyak ya. Nah, bahasa Arab juga sama seperti itu. Itu namanya ilmu sorof, ya, ilmu morfologi, ya, yaitu mempelajari perubahan kata, ya, dan maknanya. Dengan berubahnya kata itu, maka berubah artinya juga. Baik Bapak Ibu, ini adalah tiga kunci kitab kuning. Kalau kita ingin menguasai kitab kuning. Nah ini tadi sudah saya katakan, ya dalam metode Alijaz itu ada kosakata populer Al-Quran atau kosakata populer bahasa Arab. Di antaranya ini kata depan. Kata depan itu huruf jar ya. Ini kalau Bapak Ibu menguasai huruf jar, Masya Allah ini modal besar untuk bisa membaca kitab kuning. Nah ini kita dalam kelas kita biasanya kita baca setiap pertemuan. Sehingga mau tidak mau kita akan hafal. Karena setiap pertemuan kita baca. Nah ini cara menghafalnya begini. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas. Fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi. Nah, terus kata sambung atau huruf atof. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kala dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Nah ini nanti kita baca terus setiap pertemuan. Jadi mau tidak mau kita akan hafal. Baik, selanjutnya. Nah, ini tadi tentang kosakata populer ya.
kosakata populer bahasa Arab, kemudian juga sorof. Sorof juga nanti kita lakukan itu juga ya. Contohnya doroba. Doroba sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib pukullah la tadrib. Jangan pukul. Dorban pemukulan. Doribun yang memukul. Madrubun yang dipukul. Duribayut robu gitu. Nah, sekarang nahwu. Nahwu juga kita lakukan juga nih. Kita bikinkan nazom untuk nahwu. Ini macam-macam kata. Macam kata ada tiga. Isim itu kata benda. Fiil itu kata kerja. Huruf itu kata bantu. Macam kata ada tiga. Isim itu kata benda. Fiil itu kata kerja. Huruf itu kata bantu. Nah, ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim bermakna benda. Awalan alif lam atau huruf jar, akhiran tanwin tak marbutoh untuk nama susunan idhofah. Ciri-ciri isim bermakna benda. Awalan alif lam atau huruf jar. Akhiran tanwin tak marbutoh untuk nama susunan idhofah. Nah, ini penjelasannya lengkap ada di buku kami ya, Bapak Ibu. Metode Alijaz jilid kedua. Ya mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang punya bisa dibuka di bukunya itu. Ya. Nah, ini nazom ini akan kita baca setiap pertemuan. Jadi nanti mau tidak mau Bapak Ibu hafal sendiri ya. Gitu. Nah, nanti prakteknya. Nah, ini kan teorinya. Nah, nanti prakteknya bagaimana? Prakteknya kita langsung baca kitab gundul, kitab kuning ya. Kitab yang tidak berharokat. Ini kan nggak ada harokatnya nih. Nah, ini bagaimana cara kita praktek ya? Kita akan praktek membiasakan diri untuk membaca kitab gundul. Metode kita itu pertama didengarkan dulu. Kemudian yang kedua ditirukan. Kemudian yang ketiga bersama-sama. Gitu ya. Didengarkan, ditirukan, kemudian bersama-sama. Nah, ini akan saya bacakan dulu ya. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wabihi dan dengannya nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri urusan-urusan ad-dunya dunia wad-dini dan agama. Gitu ya. Ini sampai sini dulu. Oke, ulangi lagi. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wabihi dan dengannya nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri urusan-urusan ad-dunya dunia wad-dini dan agama.
Oke. Sekarang Bapak Ibu boleh open mic-nya ya. Kita baca apa? Silakan open mic-nya boleh. Silakan. Ya, ya. Usahakan suara di sekitarnya tidak berisik ya. Oke, akan saya bacakan, Bapak Ibu tirukan ya. Saya baca dulu berkata, kemudian Bapak Ibu tirukan setelah saya. Siap ya? Siap. Eh, Insya Allah. Alhamdulillah segala puji. Silakan. Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji Lillahi bagi Allah. lillahi bagi bagi Allah, Allah Rabbi Tuhan. Rabbi Rabbi Tuhan Al-alamina seluruh alam. Alamin Al-alamina seluruh seluruh alam alam, Wabihi dan dengannya. wabihi Wabihi dan dan dengannya, dengannya Nasta'inu kami minta tolong. Nasta'inu nasta'inu kami kami minta minta tolong tolong Ala atas ala atas atas umuri urusan-urusan umuri urusan-urusan urusan ad-dunya dunia 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 wad-dini dan agama. dini wadini dan dan agama. agama Sekali lagi, alhamdulillah segala puji Alhamdulillah Alhamdulillah segala segala puji puji lillahi bagi Allah. lillahi lillahi bagi bagi Allah, Allah Rabbi Tuhan. Rabbi Rabbi Tuhan Tuhan, Al-alamina seluruh alam. alamin Al-alamina seluruh seluruh alam, alam Wabihi dan dengannya. wabihi Nabi dan dan dengannya dengannya. Nasta'inu kami minta tolong. Nasta'inu Nasta'inu kami kami minta minta tolong tolong Ala atas ala Allah atas atas umuri urusan-urusan umuri umur urusan-urusan ad-dunya dunia 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 wad-dini dan agama. Watini dan agama. Baik, sekarang bersama-sama. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah Alhamdulillah segala segala puji puji lillahi lillahi bagi bagi Allah Allah. Rabbi Rabbi Tuhan Tuhan al-alamin al-alamina seluruh seluruh alam. alam Wabihi wabihi dan dengannya. Nasta'inu kami minta minta tolong. tolong Ala Allah atas atas umuri umur dan urusan-urusan urusan ad-dunya dunia dunia wad-dini dan dan agama. 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 Oke, cukup. Baik, oke. Ada yang mau nyoba? Silakan. Saya coba. Ya, silakan Ibu Dedeh ya. Silakan. Ya. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamina sekalian alam,
Wabi dan dengannya. Nasta'inu minta Hmm, pertolongan. Kami Ala minta atas. Ya Ustaz, kami minta pertolongan. kami minta pertolongan. Ala atas. Umuri segala urusan. Dunia di dunia. Wadini dan agama. Iya, bagus. Santi. Ada lagi? Silakan. Saya Ustadz Siapa, Ibu? Sri Hartuti Ibu Sri Ustadz. Hartuti, silakan Ibu Sri. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam wabihi dan dengannya nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri urusan-urusan ad-dunya dunia waddini dan agama. Iya, bagus. Santi. Sekali lagi, ada lagi? Ustaz, Saya Ustaz. Siapa, Bu? Mas Rida Ustaz. Ya, silakan Ibu Wasrida. Silakan Bu Wasrida. Alhamdulillah segala puji lillahi Bagi Allah. Rabbi Tuhan alamin seluruh alam Wabi dengan alamin wabihi dan dengannya nasta'in kami minta tolong perkara dunia dunia was Ala, saya ala, ala umuri urusan dunia ini dan wadin dan agama. iya, bagus. Santi. Masya Allah. Gampang ya. Alhamdulillah. Nanti saya kita, Ustaz. nanti kita, ntar dulu Bu. Nanti kita akan terbiasa seperti ini. Nah, karena terbiasa akhirnya menjadi mudah. Bisa karena terbiasa. Nah, ini selain itu nanti kita juga akan bahas ya. Alhamdulillah ini isim, fiil atau huruf ya. Isim. Isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Karena Alif ada lam. al. Alif lam. Karena ada alif lam. Alif lam. Nah, kemudian nanti isimnya mu'rob atau mabni Enggak tahu. ya. Nggak tahu. Nah, iya, nanti makanya kita akan belajar. Nanti kita belajar. Nah, yang saya tanya-tanya itu yang inti. Yang inti dalam ilmu nahwu atau sorof. Rob. Hingga nanti Bapak Ibu betul-betul mempelajari intisari nahwu dan sorof dan prakteknya. Jadi nanti baca kitab apapun bisa. Karena apa? Intisarinya sudah dapat. Tapi Gitu. Kemudian kosakatanya juga semakin nambah karena semakin banyak praktek. praktek. Ini ya, ini. Nanti kita akan belajar kedudukannya apa, mubtada, tanda eh, apa, rofanya apa, rofanya doma gitu ya. Irobnya apa, rofa, tandanya apa, doma. Kenapa doma? Isi mufrad. Nanti bisa seperti itu. Ya, gitu. Nah, sekarang eh apa? Fasal baru ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak, kemudian setelah itu tirukan, setelah itu bersama-sama. Simak dulu ya. Fasal apa dat? Artinya fasal. Fasal. Faslun itu fasal. Hmm. Fasal. Bab ya Ustaz. Iya, bab. Baik, simak dulu ya. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Khamsatun Dan lima. Syahadatu bersaksi an bahwa la tiada ilaha Tuhan illa kecuali
Allahu Allah. Wa anna dan sungguh Muhammadan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-salati salat wa ita'u dan memberikan az-zakati zakat wa saumu dan berpuasa Ramadana bulan Ramadan wa hajju dan berhaji al-baiti ke Baitullah man orang yang istata'a mampu ilaihi kepada Baitullah sabilan perjalanannya. Oke, sekali lagi simak dulu. Arkanul Islami rukun-rukun Islam khamsatun lima syahadatu bersaksi an bahwa la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah wa anna dan sungguh Muhammadan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-salati salat wa ita'u dan memberikan az-zakati zakat wa saumu dan berpuasa Ramadana bulan Ramadan wa hajju dan berhaji al-baiti ke Baitullah man orang yang istata'a mampu ilaihi ke Baitullah sabilan perjalanannya. Oke, sekarang diikuti ya. Arkanul Islami rukun-rukun Islam. Silakan. Arkanul Islami rukun-rukun Islam. Khamsatun lima. Khamsatun lima. Syahadatu bersaksi. Syahadatu bersaksi An bahwa la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah wa anna dan sungguh Muhammadan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-salati salat wa ita'u dan memberikan az-zakati zakat wa saumu dan berpuasa Ramadana bulan Ramadan
bulan Ramadan. Wahaju dan berhaji. Wahaju dan berhaji. Al-baiti ke Baitullah. Al-baiti ke Baitullah. Man orang yang Man orang yang istata'a mampu mampu ilaihi ke Baitullah Ilaihi ke Baitullah sabilan perjalanannya. sabilan perjalanannya. Oke, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Arkanul Arkanul Islami, rukun-rukun Rukun Islam Islam. Khamsatun Khamsatun lima. Syahadatu bersaksi an an bahwa la tiada ilaha Tuhan illah kecuali Allahu Allah wa anna dan sungguh Muhammadan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-salati salat wa ita'u dan memberikan az-zakati zakat wa saumu dan berpuasa Ramadana bulan Ramadan wa hajju dan berhaji al-baiti ke Baitullah man orang yang istata'a mampu ilaihi ke Baitullah sabilan perjalanannya. Oke, silakan yang siap. Silakan Bapak Ibu. Boleh yang bapak-bapak, boleh ibu-ibu juga. Ini untuk menentukan domah apa ini gimana Ustadz Iya, tandanya itu ya? nanti. Di akhir tuh ada Iya, nanti kita Ramadan. akan belajar, itu, Bu. Kita akan belajar gimana menentukan akhirnya. Nah, silakan yang mau baca. Sekali lagi kayaknya Ustadz. Nah, sekali lagi. Oke, Sama-sama. bersama-sama ya. 1, 2, 3. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Khamsatun lima. Syahadatu bersaksi an bahwa la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah wa anna dan sungguh Muhammadan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-salati salat wa ita'u dan memberikan
Az-zakati zakat. Wasaumu dan berpuasa. Ramadana bulan Ramadan. Wahaju dan berhaji. Al-baiti ke Baitullah. Man orang yang istata'a mampu ilaihi ke Baitullah sabilan perjalanannya. Ya, silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan Bu, Ibu Selawati. Arkanul Islamu, rukun-rukun Islam. Khamsatun lima, syahadatu bersaksi an bahwa la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah wa anna dan sungguh Muhammadan Nabi Muhammad Rasulullah dan Di- Rasulullah utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-sholati salat wa ita'u dan memberikan az-zakati zakat wa syaumu dan berpuasa Ramadan bulan Ramadan wa haju dan berhaji al baiti ke Baitullah man orang yang to'a mampu ilaihi ke Baitullah sabilan perjalanannya. Iya, bagus. Santi. Baik, ada lagi? Silakan. Ya Ustaz, Ya, silakan Ibu Asrida ya. Ya, silakan Bu. mana dia tadi tuh? Arkanul Islam, rukun-rukun Islam, khomsatun, ada lima, syahadatun, bersyahadat, an bahwa la tidak ilah Tiada. la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah wa anna dan bahwa Sungguh. Dan dan sungguh dan sungguh Muhammadan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-salati salat wa ita'u dan memberikan az-zakah az-zakati dan zakat wa saumu dan berpuasa Ramadana di bulan Ramadan wa hajjul wa hajju dan berhaji al-baiti ke Baitullah man orang yang orang dan yang istiqaah Istata'a. sanggup atau mampu ilaihi kepadanya sabila perjalanannya. Iya, Masya Allah. Santi. Ya, begitu Bapak Ibu. Ini contoh prakteknya. Nanti terbiasa lama-lama jadi bisa. Ini kosakatanya juga nanti terulang-ulang ya. Dalam bahasa Arab itu kosakata terulang-ulang terus gitu. Jadi semakin sering praktek, semakin banyak kosakatanya. Nanti juga kita bahas tentang kaidahnya nahwu, nahwu sorofnya gitu ya.
kita belajar mengi'rab begitu. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit begitu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ustaz, Silakan Ustaz, Bu. Ya, mau Ibu. mau mau pesan bukunya, Ustaz. Ya, boleh. Yang mau Berapa pesan harganya, Ustaz? bukunya harganya 55.000. Iya. Saya sudah sampai Ustaz. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau yang sudah sampai bisa dibuka bukunya. Ada Nanti dua. insya Allah kita pelajari bersama-sama ya. Jadi setiap apa namanya halaman kita pelajari sampai bisa insya Allah. Di situ juga Ada sudah ada prakteknya. grup Kalau kecil nomor Ustaz. rekeningnya, Ustaz? Ya, Nomor ya. rekening. Nanti di grup saya share bagi yang mau beli bukunya, yang mau ikut kelasnya gitu ya. Iya. Gitu. Ustaz, grup kecilnya ada ya Ustaz? Mau belajar Iya, intensif nanti misalnya kita kan? buka grupnya gitu. Ya, gitu. Ya. Gitu ya. Iya. Ini baru perkenalan nih, perkenalan Isinya berapa bagaimana orang? metodenya, iya. Biar lebih fokus, biar lebih apa namanya? Lebih fokus gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau Ya. dari umum gimana? Bisa tuh, Ustaz, pelajaran. Kalau saya ini kan dari umum, sekolah agama saya Iya, nggak masuk dulu, dari Ustaz. nol Mau ya. belajar Kita 2 jam seminggu aja agama. iya, Iya, kita dari nol. kita belajar Bisa. dari nol. Nggak masalah, yang mau dari nol, yang mau dari 1, dari 2, 3 boleh ya. Yang pernah mau pesantren boleh, yang mungkin pernah belajar bahasa Arab di sini di situ. Nah, ini di sini insya Allah diterima semuanya. Ya, yang penting bisa bisa baca Quran. Itu aja. Insya Allah baca Al-Quran Iya, bisa. yang Tapi penting kan bisa baca Quran aja. Tuh. Belajar bersama-sama. Baik, ada lagi? Ya ada Ustaz. Cukup ya. Nanti insya Allah kita buka kelasnya di grup ya. Nanti yang mau daftar nanti silakan tinggal japri ke admin. iya. Belajarnya nanti lewat Zoom juga gitu, Ustaz. Iya, lewat Zoom Iya. juga. Insya Allah nanti seminggu sekali kita pertemuan lewat Zoom. Nah, harinya hari Minggu ya, insya Allah. Iya. Minggu siang, Saya insya pesan Allah. satu, Ustaz. Ya, silakan. Nanti di grup ya, Ibu. Semuanya Oke. masuk grup ya. Iya, Ustaz. Semuanya ada di grup ya. Iya. Kita kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita doa Amin. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum